Sebetulnya sih saya nggak suka koi. Di belakang saya ada taman, jadi akhirnya saya buang ke taman, jadi buat pupuk juga. Dan ternyata benar jadi subur. Halo teman-teman, balik lagi sama Koko ya. Hari ini Koko lagi dengan selamat dari Presiden Kosian. Ya. Jadi terima kasih Selamat nih. aja Pak. Terima kasih nih. Sama-sama. Kita mau dikasih kesempatan untuk lihat-lihat kolamnya Pak Selamat nih. Makasih didatengin juga. Ya. Gimana Pak kabar sehat? Sehat. Ikannya kebetulan. Di rumah Mayun juga baru datang ikannya. Iya, kita kebetulan juga baru masuk juga. Ikan Kolamnya bagus. masih. Pak Selamat kenapa melihara koi kan? Sebetulnya sih saya nggak suka koi. Dulunya nggak suka. Terus yang menimbulkan akhirnya tertarik dengan koi. Pada dasarnya saya suka ikan. Oke. Jadi saya suka piara ikan air laut, ikan air tawar, termasuk ikan predator juga pernah piara. Sampai suatu saat saya lihat di atas pesawat lagi jalan-jalan, ada temen bawa majalah Kois, Kois magazine. Kita Kois kan ada magazine-nya tuh. Terus saya lihat, kok ikan koinya bagus ya? Jadi rupanya selama ini saya salah lihat. Yang saya lihat tuh ikan koi, tapi yang kayak ikan mas gitu. Jadi nggak bagus. Nah pas begitu saya lihat, memang di majalah Kois itu ikannya itu ikan dari Jepang, memang bagus. Saya mulai tertarik. Nah, saya baca-baca di atas pesawat tuh, baca-baca itu. Oh, dealernya di mana? Gitu. Saya datang, saya lihat. Nah, mulai kreatif. Sama yang lucu itu, Gimana? selain piara ikan, ternyata kalau koi itu kan ada koi skill. Oke. Saya kalau yang kompetisi begitu saya suka. Jadi ada, ya jadi tantangan kan kita pelihara gede. Penilaiannya pasti ya. Kalau menang, seneng. Sebenarnya uniknya koi itu di mana sih Pak Selamat? Apa aja? Uniknya ikan koi itu di mana? Kalau menurut Pak Selamat sendiri? Ikan koi uniknya karena tidak ada satupun ikan yang sama. Itu ya. Ya. Beda ikan laut. Ikan laut kan ada yang sama. Kayak ikan kayak sinimo, kayak ikan clownfish. Ada, walaupun sebetulnya nggak sama, tapi rata-rata kelihatan sama. Tapi kalau ikan koi itu tidak ada satupun yang sama. Walaupun dia merah putih seperti itu. Dari patternnya itu beda-beda. Tidak ada yang sama. Beda yang sama. Satu. Terus kedua, sebetulnya nyara ikan koi menurut saya paling gampang. Ikan koi termasuk ikan yang sulit mati. Nah, kebetulan nih teman-teman kalian, saya mau nanya gimana sih Pak Selamat cara melihara ikan koi itu yang proper, yang baik dan benar menurut Pak Selamat? Sebetulnya gampang aja kok piara ikan koi. Makin koinya makin besar, berarti kotorannya makin banyak. Betul. Makin kita pengen jumbo, kita kasih makan makin banyak juga. Artinya makin banyak air yang mesti kita ganti. Kalau saya sih mikirnya 10% setiap hari. Buang gitu. Buang. Di belakang saya ada taman, jadi akhirnya saya buang ke taman, jadi buat pupuk juga. Dan ternyata benar jadi subur. Ya, kalau jadi subur artinya kan amoniaknya banyak tuh. Betul. Enggak. Selain itu kan makanan ikan kan mengandung fosfat. Nah, fosfat itu juga racun buat ikan. Tapi itu juga bagus buat tanaman. Jadi kalian bisa bersinergi ya ini. Ya betul. Kan ada aquaponik juga kan, aquaponik yang piara atasnya piara sayuran, bawahnya piara ikan lele apa ya intinya. Jadi intinya ya memang harus dibuang air itu yang tidak ada. Yang pertama air. Kedua apa? Kebersihan. Kebersihan. Ya. Jadi airnya ada lewat filter. Suatu saat filter akan kotor. Nah filter pun harus dicuci. Kalau tempat Pak Selamat sendiri berapa lama? Sebulan sekali. Bahkan 3 minggu sekali. Dicuci wajib. Filter cuci semua. Karena udah pasti kalau kita nggak cuci itu bisa ada lumpur sedalam, bisa setengah betis. Nah itu dari kotoran ikan. Saya di sini kan ngasih makan sehari 5 kilo. Per kolamnya? Enggak, total 3 kolam, yang 3 kolam. Saya 5 kilo. Artinya ikannya makan banyak, buang kotorannya banyak.
Jadi ya Oke. ganti air sama cuci sebulan. Ganti air, kebersihan, terus dari cara pemberian pakan sendiri Itu bebas. itu bebas. Tapi intinya pakan jangan tersisa. Karena kalau pakannya tersisa, itu akhirnya akan larut motorin filter. Berarti sisa makanan serokin gitu kan ya Pak? Kalau misalkan Betul. pakan Kalau gitu sampai kan. sisa. Kalau saya pakai kira-kira 10 menit. Oh, di time, di waktu Perkiraan sendiri, aja lah. perkiraan. Pokoknya kita kasih makan, Ah, 10 menit udah habis. oke. Jadi kalau udah lebih dari 10 menit, artinya kita ngasihnya kebanyakan. Tapi kalau 2 menit habis, itu artinya ikannya kurang makan. Berarti tambahin lagi Pak. Tambahin lagi. Oke. Ini di kolam ini yang paling tua ya, kalau bilang udah berapa tahun nih Pak? Saya ada ikan yang udah 7-8 tahun. Yang gede-gede itu rata-rata 7-8 tahun. Dengan metode Pak Slamet ini sehat terus ya Pak? Enggak sih. Oh, tetap Banyak juga yang udah mati. Makanya saya belajar bahwa itu penting. Dulu saya anggap nggak penting. Karena saya pikir ya, pertama ya, memang misalnya ikan besar ya, ikan yang ukuran 80 cm, 10 ekor dibandingkan 50 ekor ikan kecil. Itu kotorannya lebih banyak yang 10 ekor ikan besar. Oh, karena dia pasti makannya juga banyak kan. Terus kemudian kecenderungan kita overpopulation. Berarti Pak Slamet ngitung nih, maksudnya kolam berapa, ikan yang propernya berapa dalam Iya, satu kolam itu? kira-kira hal itu. Jadi sebetulnya Gambarannya gimana kita hitungnya caranya? Misalkan kolam 3x4. 3x4, gini aja, misalnya 3x4, dalamnya berapa ya? 1,5 meter deh. 1,5 meter, setengah 18 ton. 18 ton, kalau untuk pemula, ini 1 ton 1 ekor ikan. Oh, perhitungannya seperti itu. Ya, Itu tetapi, ukuran berapa? nah makanya, 1 ton 1 ekor ikan mungkin perhitungan saya adalah ikan 45 cm sampai 50 cm. Ikan segitu ya. Ya, itu udah termasuk padat. Tetapi minimalnya segitu. Mau diisi 30 boleh, nggak apa-apa. Mau diisi 50 juga boleh. Tapi ya itu, makin kita isi makin banyak, makin sering kita harus ganti air, harus Makin ganti sering bersihkan filter juga. itu makin sering. Nah, kalau mau, biasanya makin kita selalu patokan 1 ton 1 ekor, 40 cm sampai 50 cm. Ah. Gitu loh. Tapi kalau kecil ya berarti bisa lebih banyak. Kalau kecil bisa lebih banyak. Kalau gede, makin besar berarti semakin dikurangi dok. ya. Kalau Gitu saya ya? ikan yang gede-gede rata-rata mungkin hitungannya 1 ekor mungkin 3 ton 4 ton. Anggap kolam 12 ton berarti isinya cuma 4. Kalau ikan jumbo ya Bang? Iya, 4 atau 5 lah. Tapi itu Nah. antara ikan sehat nggak sehat, mati nggak mati. Yang Kita isi lebih banyak bisa, boleh, nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya airnya gantinya lebih banyak, filter makin sering bersih. Kalau pakai populasinya rendah, itu ikan lebih sehat. ya, Pasti. Ya kayak kita aja lah, kita satu rumah desek-desekan gitu Iya, kan iya. ya, ngeluarin penyakit sana sini. lebih Gitu. nyaman ya. Intinya gitu. Kolam karantina sedia juga ya. Harus Wajib ya. Dulu saya nggak percaya karantina. Akibatnya saya habis 1 kolam. Karena itu karantina penting nggak kayak COVID itu kemarin, sebetulnya metode COVID kemarin karantina ini sama dengan metode ikan koi. Makanya sebetulnya untuk penghobi ikan koi, karantina waktu COVID kemarin itu apa namanya, PKP dia Apa ya? PSBB ya PSBB gitu ya, itu sebetulnya sama dengan ikan koi. Jadi datang karantina dulu, sesuaikan dengan lingkungan dulu, air yang sama, dilihat ada penyakit atau nggak penyakit. Kalau sakit diobatin dulu, jadi baru lepas ke Oh, kalau ditanya berapa kali sehari ngasih makan, Pak Slamet biasanya berapa kali? dari sini. Ada yang 7, ada yang 8 kali. Start dari ya 5.30. 5.30 sampai 5.30 sore. 12 jam. Ya, per 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kalau saya menganut ngasih makannya sedikit, tapi sering. Sering gitu ya. Ya. Tapi ada orang yang ngasih sekaligus banyak, tapi sehari 3 kali. Tapi saya lihat ikannya juga nggak masalah gitu. Sama gitu. Gemuk gitu. Nah teman main, jadi berikut ya tips dari Pak Slamet, Presiden Choice untuk pemeliharaan ikan ya. Jadi teman-teman boleh ikut ini biar ikannya gemuk-gemuk ya Pak Slamet, kayak teman Pak Slamet. Ya makannya banyak. Oke, terus Pak, gimana respon setelah pakai lampu main? Saya
yang lumayan bagus tuh. Kan tadi saya udah liatin tuh tadi ya. Saya yakin ini sampai ke dasar. Selama ini kita nyari lampu, cuman terang di atas, tapi nggak sampai ke dasar. Kalau untuk saya, ya pas malam aja kelihatan bagus. Tapi banyak temen penghobi yang rumahnya, yang kolamnya itu di indoor. Mereka punya masalah dengan matahari, kurang matahari. Nah, biasa kalau mataharinya kurang, warna ikan tuh nggak bagus. Pak, sorry, saya mau tanya juga, sebenarnya yang lebih mengaruh matahari buat warna ikan atau dinginnya air yang buat Variasi. Dua-dua ini kombinasi. Jadi makin dingin, warna ikan makin bagus. Makin bagus. Warna ikan, kulitnya makin bagus. Tapi makin dingin, makin rentan kena penyakit jamur. Makanya butuh matahari yang cukup. Gitu loh. Nah, kita bisa ngakalin kalau di indoor kita pakai suhunya lebih panas, jadi jamur lebih sulit hidup. Tapi kan warnanya jadi kurang bagus. Ya, jadi memang ada trade off-nya di situ. Makanya saya bikin di outdoor sini karena awalnya saya tahu matahari masih cukup, airnya masih dingin, makanannya masih banyak. Tapi kan ada temen yang pengen punya di rumah, tapi di rumah kan kita tahu kalau di rumah tempatnya terbatas, di situ aja bahkan kita nggak bisa ngatur mataharinya dari sebelah mana. Kalau saya kan di lapangan nih, masuk terus ya matahari. Ya, ini udah sampai bisa kita ngomong 10 jam, 11 jam matahari. Jadi sebetulnya menurut saya lampu main ini cocok loh buat penghobi, terutama yang kolamnya di indoor ya. Berapa jam kena matahari? Ya, kalau koi sih paling bagus ya minimal 8 jam, 7 jam harus terpapar matahari. Langsung kah atau istilahnya misalkan seperti ini cuma satu titik kena matahari. Kalau misalnya satu titik kena matahari masih mending. Kau itu pinter, dia akan nyari matahari. Begitu dia merasa kepanasan, dia akan cari ke tempat yang gelap. Tapi begitu dia matahari, dia akan gelap. Jadi sebetulnya kolam idealnya tidak perlu semua kena matahari. Sebagian aja. Karena sebetulnya kalau kolam, dia nggak bisa sembunyi kemana-mana. Bahkan matahari terlalu banyak pun bisa kulitnya bisa mungkin ada kanker kulit ikan koi. Iya, betul. Nah, itu kolam kalau terlalu cetek, matahari kebanyakan, itu ikan nggak bisa bersembunyi. Nah, itu juga nggak bagus. Nah, kalau kolamnya dalam, bagusnya adalah ikan kalau merasa kebanyakan matahari, dia akan masuk ke dalam. Ya, tapi kan kita kan nggak bisa selalu begitu di rumah. Jadi kadang kita bisa akalin di satu bagian ada dikasih yang kena matahari, sebagian tidak. Ini kayak ini pun kalau siang dilihat, saya walaupun ini transparan, tapi yang sebelah sana saya kasih warna coklat, agak gelap, sini yang lebih terang. Berarti ketika di sini dia merasa panas, dia geser ke sana. Biasanya kalau jam 12 siang dia geser ke sana. Nanti kalau pagi dia main di sini, yang ada matahari. Nanti sore dia main di sini lagi. Jadi itu masalah itu ikan udah bisa ngatur sendiri. Tinggal kita siapin aja sendiri ya dia. Ya, dia bisa ngatur. Makanya kita harus siapin aja. Jadi kalau kolam ya nggak usah semua kena matahari, tapi ada satu bagian bisa kena matahari. Dan jadi masalah kalau di rumah kadang bahkan nggak bakal dapet matahari cuma 2 jam, 3 jam udah geser gitu kan ya. Ya itu sulit. Ya mungkin boleh lah sama para penghobi saya coba aja lampunya main. Makasih Pak. Di testing gimana. Ya. Jadi teman main sekian ya. Terima kasih Pak sama waktunya udah bersedia nih sharing-sharing. Ya, next kita mungkin ada waktu bisa ngobrol lagi Pak Slamet. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Thank you Pak. Thank you ya Pak. Makasih Pak. Yuk, sampai jumpa teman main. Thank you.